Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mahasasi Darmaning Kirani. Saya biasa dipanggil Maha. Saya dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 19. Di sini saya akan mengulas sebuah film yang cukup benar-benar recommended menurut saya, dan ini merupakan film mata-mata, film aksi, film tentang agen mata-mata, ya, spy. Dan saya nontonnya itu di platform Netflix ada, kan bisa nonton Salt 1, 2, 3 ini dia filmnya. Ya, dari posternya sudah bisa terlihat kalau misalnya film ini diperankan oleh sang idola Angelina Jolie. Langsung aja kita bahas mengenai film Salt ini. Oke. Jadi, film Salt ini itu dirilis pada tahun 2010. Dibintangi sejumlah aktor ternama bernama Angelina Jolie, Liv Shearer, Daniel, dan lainnya. Nah, film ini tuh durasinya 104 menit. Berarti sekitar 1 jam 44 menit. Nah, jadi di sini saya akan membacakan sinopsis film Salt. Dimana jadi Evelyn Salt. Jadi namanya si Salt ini yang diperankan oleh Angelina Jolie ini, dia nama panjangnya adalah Evelyn Salt, biasa dipanggil dan dikenal Salt. Nah, Salt ini merupakan agen CIA yang terkenal, dan dia ini menikah dengan namanya Mike. Dan Evelyn Salt ini merupakan anggota CIA. Di satu momen, di suatu hari, ketika Salt berada di kantor CIA, ada yang namanya Orlov. Dan si Orlov ini merupakan agen Rusia, mantan agen dari Rusia, dan dia datang untuk diinterogasi. Dia menyerahkan diri dan dia muncul dan menuduh si Salt sebagai mata-mata Rusia. Kaget dong, karena apa, sih CIA sama Rusia ini benar-benar bertolak belakang. Mereka itu kontra. Ya, hal yang tidak mendukung dan bermusuhan, maksudnya kenapa bisa jadi Evelyn Salt ini gitu. Nah, katanya Evelyn Salt ini, katanya Orlov sih, dia ini mata-mata Rusia yang dilatih dari kecil untuk melakukan segala serangan teroris di Amerika Serikat. Salt ini lalu diinterogasi gara-gara si Orlov tadi diinterogasi sama teman-temannya, sama rekan-rekan agennya, agen. Kita kan bahasa Indonesia, jadi kita nyebutnya agen aja. Termasuk teman dekatnya namanya Ted sama Peabody. Yang paling curiga sama si Salt ini adalah Peabody. Why? Nah, mereka ini memerintahkan agar Salt itu ditahan. Sementara Orlov, ketika teman-teman dekatnya si Ted dan Peabody ini ngejar Salt, Orlov ini malah membunuh dua agen dan kabur. Nah, dalam kebingungan, Salt ini tadinya dia tuh benar-benar emang mata-mata pinter banget. Jadi ketika dia terjebak di ruangan yang canggih pun, dia melakukan segala cara, kayak membuat cairan untuk bikin bom, untuk meledakkan sesuatu. Dia otaknya tuh benar-benar jeli, dan dia pertahanannya itu defense-nya itu wow. Dia bisa menghindari serangan musuh yang dilawan oleh si teman-temannya tadi itu, melawan Salt tadi kan. Nah, Salt ini pun akhirnya bisa keluar dari gedung dengan cara melompat, berlari tanpa alas kaki dan jalan. Selama pelariannya, Salt berusaha menangkap kebenaran di balik tuduhan tersebut. Lalu, Salt ini menemui mantan rekannya dan melakukan segala cara untuk membuktikan bahwa dia ini gak bersalah. Namun, seiring berjalannya waktu, identitas sejati Salt mulai terungkap. Dan rahasia tentang masa lalunya semua terbongkar. Wow, it's about ini ya teman-teman, it's about in the past moment, I don't know. Dengan aksi luar biasa dan menegangkan, Salt berjuang untuk membuktikan bahwa dia bukan penjahat, dan dia
juga menghindari pengejaran oleh agen CIA yang mencoba menangkapnya. Nah, terus sampailah saat ini dia jujur aku kurang tahu. Kayaknya dia beneran agen Rusia deh. Tapi yang aku tangkap ini masih beneran sampai kebayang-bayang. Kenapa dia tuh agen Rusia beneran. Dan menurutku itu beneran karena apa? Jadi dia ada satu momen dia pindah ke hotel, dia sendirian di situ dan dia udah punya segala macam. Dia ganti rambutnya yang awalnya blonde menjadi warna hitam untuk penyamarannya itu, dan dia datanglah ke sebuah gedung di mana didatangi oleh Perdana Menterinya Rusia kalau nggak salah. Aku nggak tahu presiden apa, presidennya Rusia. Dan wah gilanya ini si Salt ini bisa membunuh orang ini, dan si Ted dan Peabody yang dari CIA tadi ngelihat kelakuannya Salt, dan Salt itu ketangkap sama polisi. Tapi Salt bisa kabur saking pintarnya. Di jalan dia lompat dari mobil dan dia langsung merebut motor dari pengendara motor lah, ngerebut mobil dari pengendara mobil, dan sampailah dia di mana ya aku lupa sih, tapi sampailah dia pokoknya dia bertemu teman lamanya, aku lupa di mana, tapi teman lamanya juga dia nyamar jadi dia cuma direkrut jadi tentara tentara Rusia kalau nggak salah. Dan si Salt ini juga jadi tentara Rusia. Terus Salt ini sama tentara ini bekerja sama lah mereka, padahal mereka penjaga loh di gedung di Rusia, dan mereka di situ padahal mereka harusnya menjaga presiden Amerika yang datang. Dan kalian tahu apa? Malah si Salt ini dia membunuh lagi dan lagi karena perintah temannya. Temannya ini betrayed banget, alias nggak banget. Dan terus si Salt ini sama teman ini berpindahlah ke markas lamanya, ketemu guru-guru ketika dia masih kecil, kan dia di militer gitu ya di Rusia, aku nggak tahu. Terus pokoknya kayak di markas gitu, dan dia lihat kekasihnya itu Mike dibunuh. Dia nge-fake dong, maksudnya kayak dia berpura-pura pakai topeng kalau dia kayak yaudah suamiku dibunuh nggak apa-apa. Tapi setelah itu dia habisin semua anggota di sana. Jadi anggota Rusia, dia tuh sebenarnya nggak berpihak di Rusia, dia di CIA. Aku mikirnya gitu. Nah tapi ketika dia ada misi, di mana misi itu peresmian untuk penghancuran dunia, bom nuklir dan sebagainya, yang membutuhkan tangan presiden Amerika untuk tadi bukan presiden Amerika, ini apa ya, siapa ya, pokoknya orang penting di Amerika ini. Kayaknya presiden Amerika tadi bukan dibunuh, tapi perdana menterinya yang dibunuh, perdana menterinya Rusia. Aku kurang ngerti, kurang ngeh, tapi yang penting ini presiden sekarang posisinya adalah presiden Amerika ini. Dia kan harus gini nih, kayak di fingerprintnya, dan itu nunggu sekitar 30 menitan. Salt ini nyamar dan ketahuan. Presiden Amerika ditaruh di bawah, ditaruh di bunker gitu. Oke. Ternyata si Salt ini lolos, bisa sampai bawah, dan keamanannya pun dia tembak, semuanya dia hack. Bener-bener gila. Dan ternyata di situ juga ada si temennya tadi yang namanya adalah siapa tadi namanya? Bentar, aku lupa guys, maaf guys. Ted. Dan kalian tau apa? Ternyata Ted itu juga punya rencana jahat. Gila nih film, bener-bener gila. Terus aku kira kayak Salt tuh bakal gak akan bisa ngalahin Ted karena dia gak bawa senjata apa-apa. Ternyata dia bisa, dan dia bisa menghancurkan mesin yang dimana bisa menghancurkan dunia. Ted itu pingsan kan, tapi dia udah ditangkap sama polisi. Dan dia waktu saat itu ke tangga gini, di sini tangga, gini kan tangga. Ted itu di sini, dia di penyangga tangga gitu kayak senderan, posisinya udah menunduk gitu. Satu lewat juga, dia juga ditahan sama polisi. Nah, kan tau gak cincin yang digenggam gini, terus ini ada duri-durinya. Dia bawa itu si Salt, digantung lah. Terus kan ini ditali kan si Salt itu narik talinya. Salt itu sampai keturun ke bawah. Jadi Ted itu sini patah sampai karena ketarik gini. Kayak wow, you're such a good woman. Keren banget ini Salt ini. Jadi aku nggak tahu Salt itu berpihak di mana, tapi menurut aku Salt itu cuma
apa ya, membasmi orang jahat di apa ya, di muka bumi ini yang bisa ngancurin bumi. Sebenarnya dia tuh nggak, menurutku nggak berpihak kemana, dan itu bukan hal yang salah, tapi ya caranya yang salah gitu. Nah, jadi seperti itu filmnya, dan udah selesai. Sekarang aku akan menyebutkan kesimpulannya. Di sini saya akan menyebutkan kesimpulannya. Oh ya, buat teman-teman yang kepo dengan lebih lengkapnya lagi tentang resensi yang saya ucapkan, kan bisa langsung cek di IG Tugasnya Mahal, karena di sini sudah saya upload. Jadi kesimpulannya adalah saat ini adalah film aksi thriller yang menarik dan memacu adrenalin dengan menampilkan penampilan kuat dari Angelina Jolie sebagai agen rahasia yang penuh teka-teki. Beneran sih ini, tapi meskipun ada beberapa kelemahan dalam plot, I agree with this. Dan film ini berhasil menyajikan hiburan dan yang mendebarkan dan layak ditonton bagi para penggemar genre aksi dan spionase. Dengan arahan yang solid dari Philip Noyce dan aksi yang mengesankan, Salt membuktikan dirinya sebagai film yang menegangkan dan memuaskan. Untuk kelebihannya sendiri, aksi yang menegangkan, penampilan Angelina Jolie yang benar-benar susah ditebak, plot yang kompleks dan menarik. Aku setuju banget. Dan kekurangannya adalah kredibilitas plot. Terlalu dilebih-lebihkan plotnya atau tidak realistis yang bisa mengurangi kepercayaan penonton terhadap cerita. Dan karakter pendukungnya itu meskipun Schreiber dan Ejiofor memberikan performa yang baik dalam karakter pendukung, tapi kayak terasa kurang dikembangkan. Kayak selain sebagai Mike, dia cuma tampil di beberapa scene dan itu nggak dikembangin. Jadi kita kurang dapet feel-nya sebagai apa ya, mereka yang sebagai pasangan suami istri. Kita sebagai penonton yang kurang mendapatkan feel-nya, tapi kita cuma dapat feel-nya dari satu sisi si Angelina Jolie. Jadi menurutku itu kurang, dan banyak banget faktor kayak pemeran pendukung yang kurang gitu. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton film Salt karena this is the best movie I have ever seen. Dan pokoknya teman-teman jangan lupa nonton ya. See you. Terima kasih. Akhirnya tugas saya selesai. Semangat PS.